Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Baik, hari ini hari Jumat. Hari Jumat kita ketemu lagi dengan Bapak pelajaran PPKN kelas 10 ya. Materi sekarang adalah yaitu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Rajin cuci tangan dalam air mengalir serta menjaga jarak dari kerumunan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat ya, jaga kesehatan bagi anak-anakku juga ya. Langkah baiknya di siang hari ini kita berdoa dulu. Berdoa akan Bapak pimpin sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Baik anak-anakku, jangan lupa kalian absen dulu mengisi daftar hadir yang sudah Bapak sediakan. Nanti silahkan absennya diisi. Nah, materinya sekarang ini integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bapak akan mencoba dulu siapa yang bisa memberikan pengertian tentang integrasi nasional. Siapa? Silahkan. Ada yang bisa? Saya, Pak. Siapa? Agung? Ya, Pak. Apa Agung? Integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, baik sekali. Bagus jawabannya. Berarti alhamdulillah secara tidak langsung walaupun Bapak belum memberikan materinya, salah satu siswa sudah bisa memberikan pengertian mengenai integrasi nasional. Betul memang bahwa integrasi nasional itu ya di sini ada dua kata yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris ya yaitu integrate yang artinya mempersatukan ya menggabungkan ya mempersatupadukan bisa. Sedangkan nasional juga ada berasal dari bahasa Inggris yaitu nation yang artinya bangsa. Jadi integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Melalui kegiatan mengamati video tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dapat menyebutkan minimal 5 faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Yang kedua, menganalisis serta membedakan faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional secara tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu menguraikan hasil analisa faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional ke dalam keberagaman sosial budaya dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajarannya ya anak-anak ya. Kemudian, nah di sini anak-anakku bahwa ada 6 alat-alat pemersatu bangsa. Jadi bangsa Indonesia ini ada 6 yang menjadikan suatu alat untuk pemersatu bangsa. Yang pertama sudah kita ketahui, yang pertama adalah dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara burung Garuda. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keenam adalah lagu-lagu perjuangan. Inilah 6 poin yang menjadikan alat pemersatu bangsa. Makanya anak-anak harus ingat semua alat pemersatu ini ya jangan diremehkan, apalagi ini ada gambar. Coba cermati oleh kalian. Ini ada gambar tentang faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional.
Coba kalian perhatikan 4 gambar ini. Pasti ada yang berbeda dari keempat ini. Coba Bapak mau menguji ke Kalista. Coba Kalista. Apa pendapat Kalista tentang gambar nomor 1? Gambar nomor 1 adalah kegiatan rutin upacara bendera merah putih yang dilaksanakan setiap hari Senin, yaitu merupakan faktor pembentukan integrasi nasional. Karena dengan adanya kegiatan upacara tersebut, kami sebagai siswa dididik untuk disiplin. Karena dengan disiplin, kita bisa berlatih mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib, kepatuhan terhadap aturan. Nah, faktor pembentuk dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sini Bapak sebutkan bahwa faktor-faktor pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu salah satunya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia, adanya ancaman dari luar, rasa cinta tanah air. Yang kelima, budaya gotong royong. Inilah dari 5 ini salah satunya adalah faktor-faktor pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Padahal masih banyak ya, selain ini masih banyak faktor-faktor pembentuk. Nah, ini akan Bapak jelaskan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila bersifat universal ya dan menyeluruh. Artinya nilai-nilai Pancasila tidak saja diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja, semua suku ya yang sudah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian nilai-nilai Pancasila juga berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, dan sebagainya. Kemudian Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua warga bangsa Indonesia. Paham ya anak-anakku? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, Bapak mengerti karena siang, hari sudah siang, belajar ini sudah mulai kendur ya. Tetap harus semangat walaupun kondisi sudah siang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penggunaan bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan sesuai dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari, harus selaras dengan nilai sosial masyarakat. Jadi seperti apa ya contohnya? Begini contohnya. Kalian kalau dalam bergaul, kalau sedang berbicara satu sama lain, umpamanya ada orang luar Jawa atau orang luar Sunda, kalian ngomongnya jangan berbahasa Sunda di Indonesia, ya. Nah. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, siapa? Yana, Pak. Ya, coba apa? Silakan. Ancaman dari luar ini apa memang pernah terjadi di Indonesia, Pak? Seperti perebutan wilayah atau pulau? Wah, luar biasa. Bagus nih pertanyaannya. Betul ya. Di Indonesia, ya, kalau tidak salah, mulainya sih dari tahun 1967 ya. Pernah terjadi konflik antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Kemudian 1998 kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini dibawalah ke Mahkamah Internasional, ya. Nah, kemudian keputusan dari Mahkamah Indonesia, 2 pulau Sipadan dan Ligitan ini akhirnya diambil oleh Malaysia. Ya, dengan rasa berat hati, bangsa Indonesia dengan sedih ya, 2 pulau ini akhirnya kita harus merelakan untuk Malaysia. Ya, nah ini mudah-mudahan ke depannya pemerintah Indonesia, terutama di wilayah yang perbatasan, ke depannya harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, jangan sampai terjadi lagi. Kemudian cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, bahasa, lingkungan fisik, dan sosial budaya. Jadi cinta tanah air itu ya terutama produk dalam negeri ya,
kita sebagai pelajar, umpamanya jangan kita sekali-sekali mengagungkan produk dalam luar negeri. Kita dengan bangganya kita pamer umpamanya barang dari luar negeri, padahal produk dalam negeri sendiri pun juga berkualitas ya. Kalau tidak cinta produk tanah air sendiri, nanti bagaimana ke depannya? Gitu. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Nah, ini budaya gotong royong. Budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-menurun ya sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, tadi faktor-faktor pembentuk. Sekarang faktor penghambat integrasi nasional. Ini ada 4. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Maksudnya, Indonesia ini keberagaman kebudayaan, suku, bangsa, bahasa itu luar biasa. Bahkan kita dari Sabang sampai Merauke ya, ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kemajemukan itu yang bersifat heterogen. Nah, makanya tadi itu yang tadi Bapak bilang, etnosentrisme ini hilangkan. Jangan sampai sekali-sekali kita mengagungkan salah satu suku, tidak boleh. Makanya kurangnya penghargaan, makanya jangan sampai terjadi konflik seperti itu. Walaupun kita berbeda suku, agama, bangsa, tetap kita harus rukun, harus berdampingan satu hal dengan satu yang lain, supaya apa? Supaya enak lah, nyaman gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya konflik dan sebagainya. Karena terus terang zaman sekarang ini, terutama bangsa Indonesia sekarang ini mudah sekali terprovokasi. Dengan mudahnya terprovokasi, akhirnya terjadilah konflik antar desa, konflik antar suku dan sebagainya. Itu kita perlu kita hindari. Baik, kita yang kedua penghambatnya adalah kurangnya toleransi antar golongan. Ya, yang paling penting adalah toleransi agama, ya. Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya harus ada toleransi, kerukunan. Integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal ini sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa dipahami, terutama kalian bisa menguraikan dan membedakan mana faktor-faktor pembentuk dan penghambat. Sebelum diteruskan, Bapak akan memberi. Sudah muncul belum nih LKPD-nya? Halo? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Jadi materinya setelah tadi Bapak sampaikan dari awal sampai akhir tadi, nah ini Bapak munculkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, materinya sama ya, ini tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, nah, sama tujuan pembelajaran, nah ini materinya ya, Bapak turunkan, kemudian nanti kalian bisa baca ini ya, bisa baca, terus juga ada gambar, silahkan kalian cermati gambarnya ya. Oke, nah di sini juga sama faktor penghambat dan sebagainya. Nah ini tugas kalian, proyek belajar kewarganegaraan. Nah, mari membuat proyek kewarganegaraan. Pilihlah salah satu masalah-masalah di bawah ini. Yang pertama, rendahnya rasa nasionalisme di kalangan remaja. Kemudian rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional. Bentuklah dalam 2 kelompok ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok silakan kalian berdiskusi, bekerja sama ya, bareng-bareng. Kemudian dibuat laporannya seperti berbentuk portofolio ya. Nanti silakan kalian baca di sini kelompok 1 seperti apa, kelompok 2 seperti apa. Nanti setelah kalian diskusikan, dibuat di portofolio, kemudian dikirimkan. Bisa melalui Google Classroom, ya, atau mau dicetak, di print out, dijilid, nanti dikumpulkan, diserahkan ke Bapak. Paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, terima kasih. Bapak keluarkan. Paham banget. Nanti Bapak lanjutkan ke yang tadi ya. Yang ini nih, ya, kembali ke materi. Oke. Setelah mempelajari dari awal sampai akhir, apa yang bisa kalian tarik sebuah kesimpulan tentang materi
integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang bisa? Silakan. Ada yang berani? Saya, Pak. Saya, Pak. Erika, silakan Erika. Apa kesimpulan yang bisa diambil oleh Erika? Baik, untuk kesimpulan materi pada hari ini, bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Dan integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terjadinya keserasian dan keselarasan secara nasional. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih. Nanti bisa nyimak ya. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan dari materi ini? Saya, Pak. Siapa? Rizky. Oh, silakan Rizky. Apa kesimpulannya? Menurut saya, kesimpulan yang saya dapat dari materi tadi, persatuan dan kesatuan merupakan wadah bagi bangsa Indonesia agar dapat hidup lebih damai dan perbedaan yang ada tidak menimbulkan permusuhan. Terima kasih, Pak. Bagus ya. Jadi alhamdulillah kalian sudah bisa memberikan kesimpulan. Intinya adalah perbedaan jangan dijadikan dasar perselisihan. Bagaimanapun itu damai itu adalah indah. Semuanya rukun, toleransi beragamanya ada, kerukunan umat beragama, kerukunan antar sesama, ya, gotong royong, cinta tanah air. Kalau semuanya itu bisa diwujudkan, insya Allah ya kita ini bangsa Indonesia persatuan dan kesatuannya kuat ya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian setelah kesimpulan refleksi pembelajaran kita pada hari ini, siang hari ini yang kita bisa ambil adalah bahwa integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, di mana salah satu contohnya yaitu antara pemerintah dengan wilayahnya. Kemudian integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama di Indonesia. Itulah refleksi yang dapat diambil dari pembelajaran materi ini. Terima kasih anak-anakku, semoga siang hari ini materi pelajarannya bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak sendiri, umumnya bagi semua siswa yang ada di SMK Sagam Mulia Bogor. Tetap semangat, walaupun dalam belajar di rumah, dalam kondisi pandemi, tetap semangat belajar, jangan kendor, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sama materinya di dalam integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tentang tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di dalam bab 5. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Baik, terima kasih anak-anakku, semoga semuanya belajar yang lancar. Kalian juga dalam melaksanakan penilaian akhir semester juga lancar. Mudah-mudahan dapat nilainya yang bagus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Sudah dimatikan?